Di dalam keluarga kita belajar untuk mengasihi, di dalam keluarga kita belajar untuk menghormati, di dalam keluarga kita belajar untuk saling melakukan firman. Percuma kita di luar hebat, percuma saudara punya nama, percuma saudara menjadi pemimpin yang terkenal atau saudara memiliki kesuksesan di luar. Tapi kalau di dalam rumah tangga keluarga kita sendiri kita tidak mampu menjadi pelaku firman, maka semua itu adalah kebohongan dan kemunafikan. Makanya banyak orang kadang konseling sama saya, suami saya itu Bu, kalau di luar itu kayak malaikat. Pokoknya kalau ada dia teman-temannya ketawa, dia suka traktir teman-temannya di luar, tapi kalau di rumah Bu kayak setan. Ada orang-orang yang berkata begitu, tetapi hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Ayat ini berkata, mari kita belajar menghormati semua orang. Bukan hanya menghormati pejabat, bukan hanya menghormati orang yang punya nama, tapi kita belajar menghormati semua orang. Karena semua manusia itu diciptakan Tuhan. Saudara, ayat ini berkata, mari kita belajar hormati semua orang. Walaupun saudara lebih kaya, ada yang lebih miskin, jangan memandang rendah. Karena di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Mau sama pembantu, mau sopir, mau siapapun, kita belajar untuk menghormati semua orang. Ayat ini berkata, kasihilah saudara-saudaramu. Saudara yang bagaimana Bu? Yang baik kan? Walaupun jahat kasihi. Doakan kalau dia dalam kesusahan. Bantu walaupun dia jahat. Kalau kita bisa berbuat baik, berbuat baiklah. Karena itu yang Tuhan mau. Kenapa? Engkau berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu sendiri. Semua kebaikan yang kita tabur akan kita tuai satu saat nanti. Walaupun kita gak menuai dari orang itu, dari tempat lain Tuhan akan memberkati kita, saudara. Karena Alkitab berkata, roti yang dibuang ke dalam air, ya itu akan engkau dapati beberapa saat kemudian. Dia tenggelam, nanti dia naik lagi. Artinya apa? Segala kebaikan yang kita lakukan, tidak akan Tuhan itu gak pernah berhutang. Taburlah benih baik. Nah sekarang temanya adalah sikap hormat dan saling menghargai, mengasihi di dalam keluarga. Kalau kita memulai sikap ini di dalam keluarga, saya yakin dan percaya, maka di luar pun kita akan bersikap demikian. Tetapi kalau kita hanya di luar membangun pencitraan, maka kita akan menjadi orang yang munafik. Di luar sama di rumah kita berbeda. Orang paling bodoh di dunia ini bukan orang yang tidak sekolah, tapi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Contoh kemarin ada yang konseling, Bu kok gak direspon-respon ya? Saya bukalah WA-nya. Jadi begini Bu, saya sama istri kita hubungannya sudah tidak enak. Jadi saya iseng Bu, cari kenalan-kenalan di dunia maya. Lalu saya dapat kenalan cewek Bu di dunia maya. Awalnya cuma biasa-biasa, lama-lama terbawa perasaan. Kami sering teleponan, ngobrol. Lalu satu saat saya itu mau putusin dia Bu, karena saya akhirnya ngaku saya punya istri. Tapi dia menangis Bu, dia tidak mau putus dengan saya. Terus pertanyaannya sama saya itu begini, menurut ibu bagaimana ya? Balas, bodoh kau. Kamu gak usah tanya pendeta, kamu gak usah tanya siapapun. Firman Tuhan berkata, Tuhan menulis hukum-hukumnya di dalam hati nurani manusia. Sekalipun kamu gak baca Alkitab, kamu tahu mana dosa, mana tidak dosa. Kayak begini gak perlu kamu tanya sama saya. Terus saya harus bagaimana Bu? Saya bilang orang yang paling bodoh adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan. Ya kamu gak usah tanya saya, kan kamu tahu harus bagaimana. Kamu sudah punya istri, kenapa kamu main-main dengan yang begitu? Aneh saudara. Makanya saya pertanyaan-pertanyaan alay begitu gak saya jawab. Karena sebenarnya saudara tahu jawabannya.
Kolose pasal 3 ayat 18 di sana dikatakan begini. Ini buat istri-istri dulu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri-istri kita disuruh tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Bapak-bapak, perhatikan ayat ini. Kalau engkau sebagai suami hidup takut akan Tuhan, di dalam Tuhan, otomatis pasti istrimu tunduk kepadamu. Saya pernah memberi sebuah gambaran, sebuah contoh di sini bapak-bapak yang WA, Bu, minta ayat yang tentang istri tunduklah kepada suamimu. Ibu kirimin di WA saya. Saya tanya buat apa? Mau saya kasih ke istri saya. Saya bilang sebelum saya kirim itu, saya kirim dulu yang buat bapak. Lalu dia tanya, apa Bu ayatnya? Nih ayat yang ke-19 dikatakan, baca sama-sama terutama suami-suami. 1, 2, 3. Hai, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Saya bilang, Pak, apakah Bapak sudah memenuhi ayat ini? Kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Oh, ada ya Bu? Ada Pak. Ada buat suami. Kita disuruh mengasihi istri, artinya apa? Firman Tuhan bilang, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu tidak mencari kepentingan diri sendiri, kasih itu rela berkorban. Sudahkah Bapak melakukan itu terhadap istrimu? Dan jangan berlaku kasar. Kenapa ada istri yang tidak tunduk kepada suami? Karena pasti di situ ada suami yang tidak mengasihi istri. Engkau tidak bisa menuntut istrimu tunduk kalau engkau tidak mengasihi istrimu. Demikian juga ibu-ibu, engkau tidak bisa menuntut suamimu mengasihi engkau kalau engkau tidak. Jadi ini hukum sebab akibat. Makanya perlu sekali kita bernikah dengan orang yang seiman. Kalau engkau menikah dengan yang tidak seiman, itu bayar harganya terlalu mahal. Seiman saja belum tentu seimbang. Istri mau melakukan firman, suami gak mau, padahal sama-sama Kristen. Makanya harus benar-benar cari yang seimbang. Yang muda-muda di sini, kalau engkau punya pacar tidak suka dengan firman, gak suka dengan hal-hal yang berbau rohani, putus saja dari sekarang. Apalagi engkau suka melakukan kebenaran, tapi pacarmu gak mau, putus. Mending saudara bayar harga dari sekarang daripada nanti. Ya kalau saya bilang lebih baik gak nikah sampai ya lama daripada nikah tapi salah, jadi neraka saudara. Pernikahan yang tidak seimbang, tidak mau menjadi pelaku firman, itu sulit. Banyak orang akhirnya menyerah dan memilih untuk bercerai. Kenapa? Tidak seimbang, gak seiman. Ketika kita ini mau komitmen untuk tunduk pada firman, itu yang benar. Saya selalu berkata begini, orang tua, waktu kita ini membangun rumah tangga berdua, kita berdua punya prinsip. Kita membangun rumah tangga dengan prinsip firman Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan itu seperti sebuah kapal. Nakodanya siapa? Suami dan istri yang harus bekerja sama. Karena nakoda itu gak bisa sendiri. Dia bisa setir sendiri, tapi buang jangkar, untuk gulung tali dia perlu orang lain. Demikian suami istri membawa kapal ini untuk terselamatkan, itu tanggung jawab suami istri. Jangan pernah melibatkan mertua atau orang tua di dalam rumah tanggamu. Saya banyak menemukan orang bercerai. Kenapa? Karena orang tuanya ikut terlibat. Bertobat saudara, sebagai orang tua kita hanya bisa mendoakan anak-anak kita, menantu kita, untuk kamu pilih jalan yang terbaik. Kalau sudah itu jalanmu yang terbaik, silakan kamu jalani. Mama berdoa rumah tanggamu diberkati Tuhan. Kemarin ada yang konseling, Bu, suami saya selingkuh, dan parahnya mertua saya menyetujui perselingkuhannya. Kata mamahnya, yang ini lebih baik, sering ngasih mama uang. Ini mertua mata duitan, bisa disogok pakai duit. Kenapa? Karena menurut dia yang baik itu cuma yang kasih uang.
Lalu akhirnya dia mendukung perceraian anaknya. Makanya saya selalu bilang sebagai suami, engkau juga jangan bawa-bawa makmu dalam pernikahanmu. Apalagi ngomong ke istrinya, mama saya tuh ngomong loh, kamu itu harusnya begini. Kenapa Alkitab berkata orang menikah itu meninggalkan ayahnya dan ibunya menjadi satu dengan pasangannya? Artinya apa? Kalau ada nilai yang baik dari orang tua kita, ambil itu. Tapi orang tua tidak boleh masuk mencampuri rumah tangga anak-anaknya. Itu yang bikin kacau. Saya dan suami punya prinsip, kita berdua yang bawa kapal ini sebagai nahkodanya. Kenapa perlu seiman? Supaya satu belok kiri, yang satu menopang, sama-sama belok kiri. Jangan satu mau belok kanan, satu bilang enggak, saya mau ke kiri. Terbelah dua lah kapalmu, kacaulah anak-anakmu. Suami istri harus bersepakat. Sekali lagi, jangan melibatkan orang tua. Orang tua jangan terlalu kepoin urusan pernikahan anak-anakmu. Biarkan anak-anakmu menjalani itu. Mereka menjadi dewasa, kita cukup berdoa. Karena namanya orang tua pasti cenderung membela anaknya, bertobat ya. Kita percaya saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan itu sanggup memberkati. Asal suami istri kuat, saling menghormati, saling mengasihi. Dan kita belajar saudara, maka Alkitab bilang, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam rumah tangga, kalau suami istri mau melakukan firman, saya yakin rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang diberkati Tuhan. Lalu untuk anak-anak, baca ayat yang berikutnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagi anak-anak yang masih dalam pengawasan orang tua, disuruh taat kepada orang tua. Selama engkau masih dalam pengawasan orang tua, taat kepada orang tuamu. Firman Tuhan berkata dalam segala hal. Karena itu orang tua harus hidup takut akan Tuhan. Supaya apa? Kita gak usah terlalu banyak berteori mengajari anak-anak kita. Berikanlah contoh dan keteladanan iman. Kalau orang tua hidup takut Tuhan, anak-anak pasti takut Tuhan. Kalau orang tua memberi teladan, mereka melakukan firman dalam kekudusan, di dalam kesucian, di dalam iman, maka keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Anak-anak akan mentaati kalau ada roh takut akan Tuhan di dalam keluarga. Penting bagi kita suami istri hidup dalam rukun bersama, supaya anak-anak kita mendapatkan kasih itu di tengah rumah tangga. Bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saya pernah dengan suami saya membahas ayat ini. Kata suami saya gini, kenapa bukan ibu-ibu ya? Kenapa bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu? Saya bilang mungkin karena ibu-ibu itu yang mengandung anak. 9 bulan ada di kandungan, kita satu emosi, satu perasaan. Anak itu mengambil kalsium dari ibunya, pembentukan tulang, semua itu dari ibu. Jadi saudara, ibu walaupun dia marah semarah-marahnya kepada anak, jarang ada anak kepahitan sama ibu. Itu ada ikatan batin. Tapi anak kepahitan sama bapak itu banyak. Kenapa? Karena bapak itu tidak merasakan bagaimana susahnya mengandung seorang anak. Jadi saudara, ketika bapak-bapak menyakiti hati anak, contoh apa? Waktu engkau misalnya melakukan perselingkuhan bapak-bapak, lalu anakmu melihat ibunya meneteskan air mata dan terluka, itu akan sangat melukai hati anakmu. Dan dia akan menjadi tawar terhadap engkau. 1000 nasihatmu tidak akan mungkin didengar dan masuk di dalam pikirannya. Kenapa? Karena ayah, bapak adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Engkau yang harus membawa figur Tuhan di dalam keluarga sebagai contoh. Kalau gambar diri Allah di dalam dirimu rusak, itu yang menjadi penyebab anak-anak muda enggak Tuhan-Tuhanan, peduli amat sama Tuhan. Aku udah lihat bapakku itu kayak begitu. Sehingga banyak anak-anak muda yang akhirnya melakukan penyimpangan seksual. Masih umur belasan tahun mereka sudah jatuh dalam dosa ya free sex. Itu terjadi hari-hari ini. Bahkan anak SMA yang sudah melakukan aborsi berkali-kali.
Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka tawar melihat bapak-bapaknya. Karena itu bapak-bapak, penting engkau menyadari bahwa firman Tuhan berkata, suami itu adalah gambaran Kristus bagi keluarganya. Engkau harus menjadi imam yang benar, supaya anak-anakmu tidak tawar hati. Lalu ada yang tanya, Bu, kalau gitu kita kalau mukul anak boleh nggak? Boleh, waktu usianya masih kecil. Harus pakai rotan. Sediakan dulu, saya sediakan rotan kecil di rumah. Anak-anak kalau nakal, saya udah ngomong mandi terakhir jam 5 sore ya. Mandi jam 6, rotan melayang. Kenapa, saudara? Alkitab bilang, kalau engkau menjauhi anakmu dari rotan, engkau akan membiarkan dia mati, dan dia akan menyusahkan engkau di hari tuamu. Jadi kalau ada orang datang konseling hari-hari, ibu saya ini udah tua, lihat anak-anak hancur semua. Saya bilang, ibu pasti waktu kecil anaknya gak pernah dipukul. Gak apa-apa, sediakan rotan, tapi mukulnya sampai SD saja. Nanti kalau udah SMP jangan dipukul lagi. Yang sakit bukan kakinya tapi hatinya. Dulu saya anak-anak begitu, mandi jam 6 saya pukul. Saya kasih ayatnya nih, kitab Amsal bilang, punggung orang bebal meminta pukulan. Jadi kalau sampai mami mukul kamu, bukan mami yang pengen mukul, punggungmu yang minta. Pukul dong. Karena orang bebal. Apa itu orang bebal? Ngerti yang benar tapi tetap melakukan yang salah. Saya kasih mereka pengertian. Saya pukulin di kaki, saudara, biar kapok. Tapi nggak apa-apa, mereka besar, mereka tahu. Supaya Alkitab bilang, jangan jauhkan anakmu dari rotan. Karena kalau engkau menjauhkan mereka dari didikan, mereka akan menjadi anak-anak gampang, anak-anak liar. Di manakah anak yang tidak dibentuk dan dididik, dihajar oleh orang tuanya? Demikian juga Bapamu yang di sorga. Dia Bapa yang mendidik kita. Sakit nggak waktu dididik? Sakit. Sampai kadang minta-minta ampun kan? Aduh Tuhan, sakit banget. Apa yang saya alami ini Tuhan? Itu bagian dari didikan Tuhan. Tetapi kalau kita mau taat, mau nurut, hasilnya pasti mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita hidup saling menghormati, saling mengasihi. Jangan ada kepentingan diri dalam rumah tangga supaya tidak hancur keluarga kita, saudara. Saya berdoa kalau hari ini mungkin saudara tertegur sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, engkau belajar taat kepada orang tuamu. Mari kita semua mau introspeksi diri. Kita mau bilang kepada Tuhan, Tuhan kami mau. Saudara, bukankah kita semua rindu ketika Tuhan datang satu saat nanti, kita dan seisi rumah kita diselamatkan Tuhan. Berat visi di gereja ini, berat menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Kristus. Kenapa? Karena sebuah bangsa yang kuat itu terjadi dari keluarga-keluarga yang kuat. Semakin banyak keluarga hancur, semakin hancurlah bangsa itu. Perhatikan di sekelilingmu, ada begitu banyak keluarga yang hancur. Mari kita mau menjadi salah satu keluarga yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Amin, saudara. Lewat hidup kita dimulai suami istri, ya jangan banyak-banyak berantem. Lebih baik hidup damai. Kenapa, saudara? Karena di mana orang hidup rukun bersama, kesitulah berkat Tuhan itu diperintahkan. Tapi kalau engkau tidak hidup rukun bersama, maka apa yang ada padamu juga akan habis. Siapa yang dapat menyelamatkan keluargamu? Bukan pendetamu, bukan siapapun, tetapi engkau dengan Tuhan. Datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi dan saling mengampuni.